Sesungguhnya ruqyah syirkun. Syirik. Teman ngopi gudang inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ngopi sekalian. Kali ini kami dari tim Ngopi Sharing sudah ada di salah satu rumah forum terapi Quran, tepatnya di Kabupaten Pamekasan ya. Kali ini kita akan membahas hal yang lebih baru tentang apa sebenarnya terapi, apa forum terapi Quran ini, dan dengan pembahasan-pembahasan yang lain bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk pertama kita perkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita, di monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Ahmad Fawaid Ar-Ruqi selaku praktisi ruqyah syariah di komunitas Forum Terapi Quran, dan kami juga sudah tergabung di ARSY namanya. ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, yang mana ARSY ini kami menjaga kemurnian ruqyah syariah yang sampai bersanad pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, teman ngopi sekalian, kenapa kemudian dari tim Ngopi Sharing hadir ke forum terapi Quran pada kesempatan kali ini? Karena kami rasa ini sangat penting untuk bagaimana sebenarnya kita mengulas tentang ruqyah sebenarnya, bagaimana sebenarnya beberapa isu yang ada di masyarakat tentang jin, tentang terapi. Kami ingin tahu bagaimana sebenarnya proses ruqyah yang benar. Sehingga kan kalau di Madura ini ada istilah kalau orang sakit harus naruh sesajen. Kan ada seperti itu. Apakah itu dibenarkan adanya? Kemudian kalau di Madura kalau orang sakit itu harus memberikan ini, harus membeli ini. Apakah itu dibenarkan? Pertama kita mulai dari sesi ruqyahnya. Ruqyah dulu ya. Secara di forum ini, di forum ruqyah Al-Quran ini, proses ruqyahnya itu seperti apa? Oh iya. Saya mulai dari ruqyah dulu Ya, ya. dari ruqyah. Ruqyah itu sebenarnya banyak pemaknaannya. Yang banyak sepakat para ulama itu, ruqyah itu maknanya mantra. Jadi ruqyah itu maknanya mantra. Kenapa kok dinamakan mantra? Karena ada hadis Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaimah wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, wat tamaimah dan jimat, wat tiwala dan ilmu pelet syirkun. Syirik. Nah, jadi ulama ini kalau yang memahami secara tekstual nanti akan terjerumus pada memaknai bahwasanya jimat itu syirik. Betul. Jadi pas ruqyah itu syirik semuanya gitu. Yeah. Jadi kalau kita memvonis sesuatu hukum, kita harus paham kalimatnya itu, kita harus paham bahasa Arabnya. Yeah. Karena Arab itu ketika ditranslate ke bahasa Indonesia itu banyak maknanya. Untuk ekuivalensi katanya, untuk menyetarakan gitu kan. Jadi ruqyah itu dinamai mantra. Nah, sabda Rasulullah, ruqyah itu syirkun katanya, syirkun kan. Kalau kita maknanya syirkun itu dibaca syirik, maka bahaya. Nanti ruqyah syirik, jimat syirik gitu kan. Makanya ada kalangan yang langsung jimat itu syirik. Karena membaca teks hadis ini. Padahal syirkun ini kalau kita kembali kepada sorof, syirkun itu kan masdar sebenarnya, isim kan. Bukan fi'il. Syirkun. Jadi cara tepatnya memaknainya bukan syirik, tapi potensi untuk syirik. Berpotensi saja. Potensi syirik. Jadi cara maknanya ruqyah dan jimat dan ilmu pelet, syirkun adalah potensi untuk kesyirikan. Karena masdar itu isim, bukan fi'il, bukan pekerjaan. Betul. Nah, maka ada ruqyah itu adalah potensi untuk kesyirikan. Kita bahas di ruqyah dulu ya. Jadi ada ulama yang
mensyirikkan ruqyah. Maka dipisahlah ruqyah, ada ruqyah yang syirkiyah, ada ruqyah yang syar'iyah. Kenapa dinamakan ruqyah syar'iyah? Karena ada hadis di riwayat Muslim itu Rasulullah bersabda, la ba'sah birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa kalian meruqyah fihi la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun, asalkan tidak ada syirkun, unsur kesirikan. Jadi tidak ada potensi kesirikan di situ. Oh ya. Paham kan? Ya, siap. Jadi ada ruqyah yang syirik, ada ruqyah yang boleh. Nah, kenapa kok hadis la ba'sa birruqa ini? Kenapa Rasulullah mengatakan? Karena bersabda seperti itu karena dulu ada sahabat yang meruqyah seseorang lalu sembuh gitu kan. Lalu ada sahabat yang nanya, bagaimana dengan ruqyah? Soalnya ruqyah ini banyak manfaatnya, ada yang sembuh dengan ruqyah gitu kan. Maka Rasulullah mengatakan pada sahabat, coba kayak apa ruqyah kalian? I'ridu alayya ruqakum, kalau enggak salah. Prosesnya itu ya mungkin ya. Iya, coba kayak apa kalian ruqyahnya itu kayak apa? Lihatkan ke saya. Dilihatkan kata ke Rasulullah, itu dipraktekkan mungkin dan sebagainya. Akhirnya kata Rasulullah, oh ini tidak dibaca, ini dibaca. Oh, dipilah ya. Ya, ini dilakukan, ini jangan dilakukan. Maka kami di Ruqyah Syariah ini, kami di organisasi Arsy ini menjaga kemurnian bagaimana cara-cara baginda Rasul memperbolehkan ruqyah. Karena ruqyah ini nanti kalau kepeleset sedikit nanti masuk pada syirkun itu. Potensi ya, bukan syirik, tapi potensi untuk syirik. Jadi harus hati-hati. Karena Rasulullah itu juga, saya lupa teks hadisnya itu. Intinya gini, kesirikan itu harus kita hati-hati. Kenapa? Karena sulitnya kesirikan diibaratkan bagaikan semut hitam yang kecil berada di batu hitam yang besar, berada di tempat yang gelap, di tengah malam yang pekat. Itulah syirik yang kecil itu. Apa tadi? Semut hitam yang kecil. Jadi kalau tidak kita hati-hati dengan kesyirikan, bahaya. Nah, juga bahaya lagi kalau kita memvonis seseorang syirik. Nah, nanti kita kan tidak tahu. Kita harus ketika memvonis sesuatu itu kita harus tahu hukumnya dan asalnya gimana gitu. Nah, yang kedua, ruqyah itu maknanya kan tadi mantra kan. Jadi ada mantra yang boleh, ada mantra yang tidak boleh. Nah, terus sebenarnya kalau secara makna dari guru kami, ada yang memaknai bahwasanya ruqyah itu adalah sesuatu yang mengangkat yang bukan tempatnya. Jadi kalau ada barang yang diangkat yang bukan tempatnya, itu namanya roko kalau orang Arab. Kenapa kata-kata ini dinamakan ruqyah? Kenapa orang yang ngangkat jin dalam tubuh manusia itu dinamakan ruqyah? Karena jin diciptakan oleh Allah bukan di tubuh manusia. Maka ketika diangkat jin itu dinamakan dengan istilah ruqyah. Ya, teman ngopi sekalian. Jadi di awal ini kita sudah bisa memahami bahwa sebenarnya ruqyah itu seperti ini. Ruqyah itu kalau di salah satu hadis ya, memang disebutkan bahwa syirkun, potensi syirik, karena itu masdar ya, bermakna berpotensi syirik. Kalau kita kepleset sedikit maka akan menuju kesyirikan. Berbeda ketika kalau semisal kita memang ruqyah pada rel yang benar, maka ruqyah itu akan menjadi salah satu alternatif bagi kita. Teman ngopi, ada kejadian ya khususnya di Madura. Ketika datang ke dukun, ketika datang ke orang sakti, katanya itu harus naruh sesajen, menyembelih ini. Itu dibenarkan tidak adanya hal itu? Iya. Kalau seperti itu, kata-katanya tidak boleh memakai ruqyah. Bukan ruqyah namanya? Iya. Karena gini, kadang orang yang datang banyak ini di Indonesia, bahkan terkhususnya di Madura, kan? Seseorang yang ngaku jadi peruqyah. Saya peruqyah, padahal dia bukan peruqyah. Karena viralnya sekarang yang selamat dari dukun gitu, yang dikatakan syariat, yang syar'i, yang dibolehkan oleh agama, ruqyah. Jadi dukun-dukun di Madura sekarang, bahkan di Indonesia, padahal dia bukan peruqyah, ngaku peruqyah. Ini bahaya. Maka guru kami, ruqyah itu kata guru kami, ad-du'a'u li thalabis syifa.
Ya. Jadi kata ruqyah, maknanya ruqyah, hiya ad-du'a'u li talabi syifa. Ruqyah itu adalah doa memohon kesembuhan. Jadi ini ruqyah. Kalau yang lain ini, kalau doa yang lain ini, maka jangan diistilahkan ruqyah. Tetapi Lain, contoh. Ada sebutan lain. Iya, kalau misalnya agar hujan tidak turun, tidak boleh dikatakan ruqyah. Karena definisi ruqyah itu harus doa memohon kesembuhan. Maka di ayat Al-Qiyamah itu, di surah Al-Qiyamah, ketika kalla idza balaghatit taraqi, ketika nyawa sudah nyampe ke kerongkongan, wa qila man raq. Di situ bukan siapa yang akan menyembuhkan. Maknanya menyembuhkan itu kalau diterjemahkan itu. Kalimatnya pakai raq di situ kan. Bukan pakai syifa, bukan pakai dawa. Wa qul gimana? Allah idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Ya, bukan pakai syifa, syafi, bukan itu kan. Yang menyembuhkan pakai raq di situ. Ruqyah. Jadi kalau nafas sudah nyampe ke kerongkongan, kalau secara maknanya gitu. Siapapun yang minta untuk memohon kesembuhan, ruqyah itu kan. Kalau di Al-Qur'an, di Quran terjemah itu, siapa yang akan memohon kesembuhan, ya siapa yang akan menyembuhkan gitu kan. Sebenarnya kan ruqyah itu makna ad-du'a li talabi syifa. Jadi kalau udah nyawa nyampe ke sini, enggak bisa ditawar sudah. Enggak usah ditawar. Jadi kalau kita balik lagi, seandainya ada orang sakit yang nyawanya masih belum di sini, berarti yang bisa menyembuhkan dia ruqyah ini. Kalau obat sudah kan, Allah itu kan mengatakan, berfirman di ayat tersebut, obat terakhir pun yang kalian lakukan kalau udah nafas nyampe ke kerongkongan. Maksudnya ruqyah ini kan, kesembuhan. Kalimatnya pakai ruq itu, pakai ruqyah. Tidak akan sembuh. Jadi seakan-akan seandainya tidak nyampe ke kerongkongan, kalau orang itu diruqyah, insya Allah sembuh. Pada intinya berarti ketika sesajen itu tidak diperbolehkan ya. Kalau sesajen itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan ruqyah. Cuman ada gini. Para dukun itu mengobati seseorang. Kenapa pakai sesajen? Dia nanti gini. Bekerja sama dengan jin. Bekerja sama dengan jin. Cuman karena di Indonesia ini, khususnya di Madura kan, jadi tetap tradisi. Dia membawa-bawa nama Sunan, ya. Ini tradisinya Wali Songo gitu kan, gini. Padahal dia tidak tahu sejarah. Hanya dia membenarkan saja. Ada itu di Madura, karya kitabnya Ke Samsul Arifin. Abinya Ke As'ad Samsul Arifin. Ke Samsul Arifin ini kan saudara, masih kerabat sama Syekhona Khalil. Nah, jadi Ke Samsul Arifin ini mengarang kitab namanya Jami'ud Da'awat. Di kitabnya itu beliau menuliskan tentang rokat. Banyak di Madura ini tentang rokat. Ada di dalam itu rokat. Saya baca itu pakai bahasa Jawa. Doanya itu kayaknya ada rocung, Allahumma rocung, rinocung, ulini, lan berkati gitu kan. Dan lain sebagainya sampai ke bawah. Ternyata di Jami'ud Da'awat itu tidak ada kata-kata harus nyembelih ayam. Silahkan cek. Sesajen itu berarti tidak ada dia? Tidak ada. Di kitab itu tidak ada. Bahkan banyak yang di Madura ini yang melakukan ritual rokat pekarangan, harus nyembelih ayam hitam atau putih, lurusnya pintu katanya biar tolak bala gitu kan. Kadang dia membawa-bawa nama Ke As'ad Samsul Arifin. Nah, ini saya tidak setuju. Dia membawa-bawa nama Ke Samsul Arifin. Ini ajarannya Ke Samsul Arifin. Padahal dalam kitab tersebut tidak ada. Saya bukan melarang rokat itu ya. Kalau misalnya ingin rokat, silahkan. Tapi jangan bawa-bawa untuk kita seakan-akan ini ajarannya ulama kita gitu kan ya. Di Banyuanyar, saya mondok Banyuanyar, di Banyuanyar tidak diajarkan ritual rokat seperti itu. Tapi masyarakat kalau mau rokat ya dimonggo. Ya, dipersilahkan. Tapi kepercayaan mereka. Saya mengajak gini. Pada pasien-pasien saya yang sudah datang ke dukun, katanya nyembelih ayam, bahkan sampai nyembelih kambing. Dia nyembelih kambing, syaratnya harus hitam gitu, rokat gini-gini katanya. Nyembelih kambing, terus kepalanya itu disuruh taruh di kamarnya. Harus dikali, ditaruh di kamar. Terus kakinya ini dipotong,
yang satunya di pojok sini, yang satunya pojok sini, perpojok. 4 ya pojok. Iya, sebenarnya. perpojok. Nah, saya nanya pada pasien saya itu, gunanya untuk apa? Dia jawab, gunanya untuk penangkal, untuk menjaga saya, katanya kan ya. Karena kalau nanti kita langsung alihkan gini, sudah minta sama Allah, pasti dia membantah pada kita kan. Ya kayak ini kan usaha. Kalau kita ndak usaha, ndak mungkin sama Allah diberikan, gitu kan. Nah, maka cara menerangkan gini. Kami di terapi Quran ini begini. Karena kalau langsung kita memvonis gini bid'ah sebagainya, nanti kita divonis Wahabi gitu kan ya. Jadi kita harus cara mendakwahnya gini. Pak, Bu, saya bertanya sama sampean. Sampean beli kambing, jangankan cuma satu, beli sampean 40. Yang satu ikan di sana, 10 ikan di sana, 10 ikan di sini, 10 di 10 per pojok. Pertanyaan saya. Kalau ada maling yang mau masuk ke kamarnya ibu, ke rumahnya ibu, mau mencuri. Ini bukan jin ya, bukan bahas jin sekarang. Maling dulu. Maling. Yang jelas. Pertanyaan saya, apakah kambing ini akan menolong ibu? Apakah akan menjaga ibu? Maka jawabannya tidak. Ya kan? Yang masih hidup saja tidak mampu menolong sampean, membentengi sampean, apalagi yang sudah mati. Mati masih dipendam kan gitu kan? Maka Bu, kalau dukunnya, kalau kiainya itu kan kiai dukun maksudnya, mengatakan bahwasanya kambing yang sudah disembelih ini sebagai penangkal, berarti bukan kambingnya ini yang buat penangkal, tapi makhluk lain yang untuk memakan sesajen ini untuk mereka, biar mereka yang menjaga. Gitu kan, masuk kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, makhluknya ini apa dulu? Kita tidak boleh memvonis jin ini sebagainya, jangan dulu kan. Kita harus ini, persembahan ini untuk apa? Ustadz, ini persembahan untuk Allah. Apakah ada dalam firman Allah atau hadis yang menyuruh seperti itu? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau kita ikut hadis, caranya mudah. Ambil kambing yang gemuk, bukan yang hitam, bukan yang putih. Pokoknya kambing yang gemuk. Sembelih, bagi kuahnya, pabenya, kita sedekahkan pada tetangga-tetangga kita. Bu, ini sedekah dari saya. Mohon Bu ya, semoga saya dijaga oleh Allah. Gitu kan? Nah, ini kalau kita ikut hadis. Nah, jadi kalau kita dipendam ke tanah itu, pertanyaannya pasti ada makhluk yang dia kasih makan. Nah, makhluk itu yang Allah ciptakan yang tidak terlihat oleh mata, itu ada 2. Yang pertama malaikat, yang kedua jin. Malaikat dari nur, jin dari nar. Bedanya antara U dan A, gitu kan? Nah, yang dari nur ini, nar ini sama-sama memberi cahaya, sama-sama terang. Kalau gelap, sama-sama memberi cahaya. Jadi kalau orang sakit itu kan seakan-akan diselimuti kegelapan. Nah, orang yang memastikan apakah persembahan itu untuk jin atau malaikat, caranya mudah. Gimana? Kita harus paham dulu malaikat itu apa. Malaikat itu kalau di Aqidatul Awam, di kitab Aqidatul Awam ada itu. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak punya anak, tidak punya bapak, itu kan? Tidak tidur. Jadi kalau ini dipersembahkan untuk menjaga kita, berarti untuk jelas ini kan? Jin. Bukan malaikat, jin, ya kan? Jin. Nah, ketika sudah melakukan persembahan untuk jin, nah, kita apakah langsung memvonis seseorang itu syirik? Sebentar dulu. Kita memvonis sesuatu itu harus hati-hati. Kita jangan seperti kayak Khawarij dan lain sebagainya itu kan. Kita langsung memvonis orang salah gitu kan. Kalau misalnya dia minta bantuan sama jin, langsung kita vonis dosa dia. Kenapa? Karena dia sudah melanggar firman Allah dalam Al-Quran surah Jin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Orang laki-laki kalau bangsa manusia itu berteman minta tolong dengan bangsa jin, maka dia bukan makin mendapat petunjuk, maka dia akan semakin tersesat. Semakin dibodohi sama jin itu. Jadi larangan kita berhubungan dengan bangsa jin, saling menolong, itu kita tidak boleh. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Berarti satu, kita dapat dosa. Kalau sama jin ya. Nah, kalau sama jin. Nah, kalau nanti orang sirik dan tidak siriknya
tergantung dia nanti apakah dia minta tolong sama jin, apakah sebagai persekutuan pada Allah Ta'ala. Gitu kan? Kalau misalnya dia cuman sebab gitu, sebab kan sama seperti kita misalnya kita ingin kenyang, kita minta sama Allah, ya Allah sekenyangkan saya. Sebabnya kita makan. Jadi kita ini sebabnya ini bukan gara-gara ini kita kenyang, tapi penyebabnya gitu. Kalau keyakinannya seseorang itu menyembelih itu, pelindung itu hanya cuman keyakinannya sebabnya saja, maka kita bukan tidak apa-apa. Kita jangan vonis itu syirik, tapi dosa, jelas dosa, bahkan dosa besar karena melanggar firman Allah. Nah, kalau dia sudah aku mantong, ketergantungan pada itu, meyakini bahwasanya dengan itu dia tertameng dari itu, sudah menafikan Allah Ta'ala, masuk syirik. Maka itu syirik. Kebanyakan orang yang melakukan ritual-ritual itu semuanya menafikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menggantungkan diri pada sesajennya itu yang dipersembahkan oleh